Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang metode ekstraksi senyawa eugenol dari sampel cengkeh. Adapun materi ini disampaikan adalah sebagai salah satu bentuk penunjang pelaksanaan atau tutorial untuk pelaksanaan praktikum fitokimia di Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih ini senyawa eugenol. Seperti yang kita ketahui, senyawa eugenol ini mempunyai rumus kimia seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Nah, senyawa ini merupakan senyawa turunan terpenoid, di mana kita bisa lihat di sini eugenol tersusun atas isopren atau susunan skualen, di mana ini termasuk golongan monoterpenoid. Nah, senyawa ini paling banyak ini ditemukan pada bahan cengkeh atau bunga cengkeh. Seperti yang kita ketahui, cengkeh ini merupakan salah satu komoditi rempah yang banyak kita temukan di Indonesia. Memiliki nama Latin Syzygium aromaticum atau dikenal juga dengan nama sinonimnya Eugenia caryophyllata. Nah, simplicia ini atau bahan alam ini mengandung minyak atsiri, di mana dapat kita ketahui memiliki aroma yang sangat khas cengkeh, dan aroma khas ini adalah disebabkan karena ada kandungan senyawa eugenol di dalam cengkeh. Nah, kemudian cengkeh juga dikenal banyak digunakan sebagai alternatif untuk pengobatan, terutama penggunaan obat-obat tradisional. Salah satunya yang paling populer ini adalah dengan untuk pengobatan sakit gigi. Nah, minyak atsiri dari cengkeh ataupun dalam bentuk eugenolnya ini banyak sekali dipasarkan dalam bentuk produk-produk farmasi atau produk-produk kesehatan. Ini dapat kita lihat, saya ambil dari web Google secara random saja. Di sini dapat kita lihat rata-rata pasaran harga untuk eugenol ini 60.000 sampai 70-80.000 per 10 ml-nya. Ini tergolong kategori minyak yang cukup mahal. Dan juga di sini dapat kita lihat beberapa produk-produk eugenol oil. Ini juga dijual sebagai produk komoditi minyak atsiri yang banyak digunakan di seluruh dunia. Di sini dapat kita lihat ini salah satu produk eugenol. Ini keluaran produksi salah satu BUMN di Indonesia, ini produksi Kimia Farma. Dan ini digunakan sebagai analgetik untuk analgetik gigi eugenol. Banyak sekali kegunaan-kegunaan lain dari eugenol, diantaranya selain untuk pengobatan gigi, juga dikenal eugenol dapat digunakan untuk mengatasi infeksi cacing, mengurangi sakit kepala, mengurangi sakit, meredakan gejala flu dan batuk, kesehatan kulit, kesehatan rambut, dan mengurangi jerawat dan lain-lainnya. Tentunya hal-hal ini banyak kita temukan dalam penggunaan obat-obat tradisional Indonesia, dan ini tidak terlepas dari khasiat senyawa atau minyak atsiri yang dikandung dari cengkeh itu sendiri, terutama ini adalah senyawa eugenol sebagai salah satu komponen utama penyusun minyak atsirinya. Nah, kemudian kita masuk pada metode bagaimana caranya kita mendapatkan minyak cengkeh secara umum. Minyak atsiri, ada beberapa metode untuk ekstraksi minyak atsiri dapat kita gunakan. Di antaranya adalah metode dengan destilasi air atau destilasi uap, dan bisa juga dengan metode destilasi pelarut. Sebelumnya kita sudah pernah mencobakan bagaimana teknik ekstraksi minyak atsiri dengan destilasi air.
pada kesempatan kali ini kita akan laksanakan bagaimana proses atau untuk proses metode mendapatkan minyak atsiri dengan menggunakan pelarut. Nah, dalam hal ini kita gunakan metode untuk ekstraksinya adalah metode sokletasi. Nah, seperti yang kita ketahui, metode sokletasi ini merupakan salah satu metode ekstraksi yang cukup praktis digunakan karena metode ini sangat efisien untuk mengekstrak sampel dengan jumlah tertentu dan penggunaan pelarut yang relatif sedikit. Nah, pada metode ini kita gunakan pelarut untuk ekstraksi yang kita gunakan adalah pelarut N-heksan. Seperti yang kita ketahui, di mana kita akan mengekstrak senyawa eugenol pada sampel. Dan senyawa eugenol ini termasuk senyawa golongan terpen, komponen minyak atsiri tentunya sebagai salah satu komponen minyak atsiri, senyawa ini akan mempunyai sifat non-polar. Jadi dalam hal ini ketika kita ingin mengekstrak senyawa non-polar, maka kita akan gunakan pelarut non-polar. Salah satunya yang bisa kita gunakan adalah pelarut N-heksan. Nah, adapun rangkaian alat soklet seperti yang kita lihat pada diagram. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah labu penampung pelarut, di mana nanti di sini pelarut dan ekstrak ini akan terkumpul di dalam labu ini. Tentunya di sini dalam labu ini akan ada pemanasan. Ini menggunakan pemanas. Kita bisa gunakan hot plate atau heating mantle seperti ini, atau bisa juga kita gunakan pemanas penangas air. Biasanya kita untuk lebih safety-nya kita gunakan pemanas air karena pelarutnya N-heksan, jadi ini memungkinkan kita gunakan pemanas air sehingga jauh lebih aman untuk pengerjaan. Selanjutnya, yang paling penting dalam melakukan sokletasi, jangan lupa kita ini untuk memasukkan batu didih di dalam labu pelarut. Fungsinya tentunya batu didih adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bumping atau ledakan di dalam labu. Nah, kemudian ini adalah tabung soklet, tabung di mana di sini sampel tempat ekstraktor untuk soklet, di mana di sini nanti akan ada kolom atau tempat untuk meletakkan sampel di dalam. Nah, nanti sampel kita dalam hal ini cengkeh yang sudah kita haluskan akan kita letakkan di dalam tabung ekstraktor ini. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini, alat soklet, kemudian ini sampel cengkeh yang sudah dihaluskan, dan sebelumnya ini sudah kita bungkus dengan kertas saring. Adapun fungsinya kertas saring ini adalah nanti untuk memastikan sampel serbuk kita ini tidak ikut turun ke dalam labu ekstrak atau ke dalam dia turun bersama ekstrak, sehingga memastikan sampel kita ini tidak ikut terbawa oleh pelarut ke dalam labu ekstrak. Nah, sampel kita bungkus dengan kertas saring, kemudian di sini kita pasang di atasnya ini adalah kondensor. Yang kita ketahui kondensor ini fungsinya untuk pendingin, di mana nanti kondensornya kita pasang tegak seperti ini, dan harus kita pastikan nanti kondensor ini sudah terisi oleh air yang mengalir. Di mana nanti airnya kita water in atau air masuknya dari sebelah bawah, dan ini water out, air untuk keluar, sehingga nanti kondensor ini bisa terisi penuh dengan air sehingga dia bisa berfungsi sebagai pendingin dengan baik. Nah, seperti ini prinsip kerja sokletasi. Nanti dapat kita lihat seperti pada gambar. Ketika di sini ada pemanasan, maka otomatis nanti pelarut yang ada di dalam labu ini akan menguap karena ada panas, dan dia akan melalui pipa uap di sini, sehingga nanti terus ke atas dan kemudian sampai ke kondensor. Uap panas ini sampai pada kondensor. Nah, ketika uap ini ketemu dengan kondensor, kondensor di sini ada air pendingin, nah nanti uap ini akan terperangkap di dalam kondensor sehingga nanti terjadi penurunan suhu, dan kemudian uap ini akan mengembun dan menetes membasahi sampel. Nah, dapat kita lihat di sini ketika nanti uap ini mengembun, menetes membasahi sampel, kemudian sampel ini akan terisi penuh oleh pelarut. Sampel akan terisi penuh oleh pelarut. Nah, pada saatnya nanti ketika pelarut ini sudah penuh,
atau ekstraktor ini penuh dengan pelarut, mencapai tanda batas pipa pengatur ini, maka nanti pelarut ini akan turun sekaligus ke dalam labu ekstraktor. Maka ekstrak ini akan turun sekaligus sehingga tabung ekstrak ini kita akan kosong. Karena pelarut ini turun, kemudian terjadi berulang-ulang. Terjadi berulang-ulang sampai sehingga nanti pelarut ini dia akan membawa senyawa, kemudian senyawa turun ke dalam labu, kemudian ini dipanaskan lagi, kemudian pelarutnya akan kembali menguap, sehingga nanti yang menetes ini pelarut yang baru, sementara ekstrak ini akan tetap tertinggal di bawah, terkumpul di bawah. Begitu terus terjadi berulang-ulang, sehingga nanti semua senyawa yang ada di dalam sampel ini akan turun ke dalam labu penampung atau labu pelarut di bawah sini. Nah, proses sokletasi nanti akan kita anggap selesai apabila nanti ekstrak yang turun ini sudah mulai tidak berwarna. Dalam hal ini bisa kita anggap senyawa di dalam sampel ini sudah habis. Sudah habis. Nah, ini proses sokletasi bisa kita hentikan. Artinya sudah tidak ada lagi senyawa di dalam sampel yang bisa kita ekstrak. Nah, proses terjadinya uap, pelarut menguap, kemudian mengembun dan turun, membasahi sampel, kemudian penuh dan turun, pelarutnya turun sekaligus, ini dinamakan dengan satu siklus soklet. Satu siklus soklet. Nah, biasanya dalam tulisan-tulisan ilmiah, ketika kita ingin menuliskan suatu proses ekstraksi dengan metode sokletasi, biasanya dilaporkan kita melakukan sokletasi beberapa kali siklus soklet. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan data yang biasanya dilaporkan dalam proses ekstraksi sokletasi. Jadi prosedurnya, sampel kita ini cengkeh yang sudah dihaluskan sebanyak 100 gram, kita bungkus dengan kertas, kemudian kita masukkan ke dalam wadah ekstraktor soklet, kemudian kita tambahkan pelarut N-heksan sebanyak 400 ml dan kita didihkan, kita panaskan, kita tambahkan batu didih, kemudian akan terjadi proses ekstraksi berulang-ulang sampai semua senyawa di dalam sampel kita ini terekstrak di dalam labu. Nah, setelah selesai ekstraksi, maka proses ekstraksi dapat kita hentikan. Nah, seperti ini kira-kira prosesnya ekstraksi nanti di dalam soklet. Ini akan terlihat nanti pelarut akan berwarna kuning keemasan. Ini artinya senyawa-senyawa di dalam sampel kita ini sudah terekstrak ke dalam pelarut dan kemudian turun berulang-ulang. Nah, setelah selesai ekstraksi, maka sampel atau ekstrak hasil soklet kita ini dapat kita pisahkan kemudian ke dalam beker gelas. Kita pindahkan ke dalam beker gelas untuk proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya yang kita lakukan adalah ekstrak yang kita dapatkan tadi kita akan masukkan ke dalam corong pisah. Nah, alatnya seperti ini, corong pisah. Dapat kita lihat fungsinya ini adalah untuk memisahkan dua cairan yang saling tidak bercampur. Saling tidak bercampur. Nah, prosesnya nanti ekstrak yang kita peroleh dari hasil sokletasi kita masukkan ke dalam corong, kemudian kita tambahkan 20 ml NaOH 0,5 N. Nah, kemudian setelah penambahan NaOH, corong pisah ini kita bolak-balikan untuk memastikan senyawanya dapat terekstrak dengan baik. Nah, seperti ini kira-kira cara untuk mengaduk atau membolak-balikan corong pisah. Jadi di sini nanti fungsinya adalah untuk memisahkan senyawa eugenol. Nah, harap diperhatikan ketika kita membolak-balikan corong pisah, di sini biasanya akan timbul gas. Nah, biasanya gas ini akan kita lepaskan melalui knop yang ada di ujung labu atau di ujung corong pisah. Biasanya corong pisahnya kita balik, ujungnya kita arahkan ke atas dan katupnya kita buka untuk melepaskan adanya udara di dalam
corong. Nah, kemudian juga pastikan saudara memegang tutup corong dengan benar. Artinya ketika membolak-balikan, tutupnya harus kita pegang dengan jempol kita. Sehingga nanti tutupnya tidak terlepas dan pecah. Oke, nah setelah kita bolak-balik, ini nanti kita biarkan, corong pisah kita biarkan, sehingga nanti akan terbentuk dua lapisan. Di mana nanti ketika ekstrak heksan dengan NaOH ini akan terbentuk dua lapisan, di mana nanti ekstrak heksan akan berada di lapisan atas dan NaOH ini akan berada di lapisan bawah. Nah, dapat kita lihat seperti ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita tambahkan NaOH? Nah, NaOH fungsinya di sini adalah untuk memisahkan senyawa eugenol dari ekstrak heksan yang awal. Nah, awalnya senyawa eugenol kita ketahui dia adalah senyawa terpenoid bersifat non-polar, sehingga dia akan larut dalam pelarut N-heksan. Nah, dengan adanya NaOH, maka secara kimianya eugenol ini dia akan mengikat atom Na menjadi Na-eugenol. Dengan adanya ikatan Na-eugenol, otomatis sifat kepolaran eugenol dia akan berubah dari senyawa nonpolar. Eugenol akan kemudian dia berikatan dengan Na menjadi Na-eugenol dengan sifat senyawanya berubah menjadi polar. Senyawanya akan berubah menjadi polar. Nah, dengan perubahan senyawa tentunya senyawa eugenolnya menjadi tidak larut lagi dalam lapisan heksan, tetapi dia akan larut dalam lapisan NaOH. Nah, ini dapat kita tandai nanti senyawa lapisan NaOH ini akan berwarna lebih kuning, Nah, di sini nanti akan terlihat bahwasanya ada perpindahan senyawa dari N-heksan kepada NaOH. Nah, kemudian lapisan NaOH ini setelah kita diamkan, terbentuk dua lapisan yang bagus. Ini lapisan NaOH-nya kita pisahkan ke dalam wadah. Lapisan NaOH-nya kita pisahkan ke dalam wadah, sementara lapisan N-heksannya tetap kita biarkan di dalam corong pisah untuk selanjutnya kita tambahkan lagi NaOH. Kita tambahkan lagi 20 ml NaOH. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memastikan semua eugenol di dalam ekstrak heksan ini sudah terpindah ke dalam NaOH. Nah, ini kita lakukan 3 kali, di mana kita tambahkan NaOH, kemudian kita aduk lagi, kita bolak-balik, kemudian kita diamkan, sehingga nanti terbentuk lagi dua lapisan. Lapisan NaOH-nya kita ambil, kita gabungkan dengan lapisan NaOH yang pertama, kemudian lapisan heksannya kita tambahkan lagi 20 ml NaOH, kemudian kita aduk, dan kita pisahkan lagi. Sehingga nanti kita akan dapatkan total lapisan NaOH, di mana nanti di sini terkandung senyawa eugenol. Nah, sisa ekstrak heksannya ini bisa kita, artinya sudah tidak mengandung eugenol lagi, ini bisa kita pisahkan atau kita simpan ke dalam wadah bekas pelarut atau limbah pelarut sisa ekstraksi eugenol. Nah, proses selanjutnya setelah kita dapatkan ekstrak NaOH tadi yang mengandung eugenol, proses selanjutnya adalah larutan NaOH ini kita dinginkan, kita tambahkan larutan HCl 1N sebanyak kurang lebih 30 ml. Dan ini kita lakukan di dalam wadah berisi es. Artinya ini reaksinya kita lakukan dalam suasana dingin untuk memastikan reaksinya berjalan dengan sempurna. Jadi nanti yang terjadi di sini adalah ketika awalnya ini senyawa eugenol di dalam NaOH, dia berikatan dengan Na menjadi Na-eugenol, maka dengan adanya HCl nanti atom Na ini akan berikatan dengan gugus Cl dari HCl, sehingga nanti eugenolnya akan terlepas. Eugenol yang awalnya berikatan dengan Na, dengan adanya HCl, Na-nya ini akan diikat oleh HCl, sehingga eugenol terlepas dengan sendirinya.
terlepas dengan sendirinya. Nah, kondisi reaksi ini mengharuskan terjadi pada suhu dingin. Artinya di sini nanti wadah ini reaksinya kita lakukan dengan wadah berada di dalam rendaman batu es seperti ini kira-kira. Kemudian HCl kita tambahkan kurang lebih sebanyak 30 ml hingga pH larutan ini sedikit demi sedikit. HCl-nya kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Nanti akan terlihat nanti butir-butiran seperti minyak mengambang di atas larutan kita. Nah, ini adalah senyawa-senyawa eugenol yang mulai terpisah lagi dari larutannya. Nah, penambahan HCl ini akan kita hentikan ketika pH larutan ini sudah berubah menjadi 4 atau larutannya sudah menjadi asam, di mana nanti ini kita pastikan ketika larutan sudah menjadi asam, semua NaOH ini sudah berikatan dengan HCl, sehingga tidak ada lagi NaOH yang akan berikatan dengan eugenol. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui pH-nya asam? Ini kita cek dengan kertas pH universal. Di mana kertasnya kita celupkan, kemudian kita cek, artinya memberikan warna, ini rank pH 4 dengan pembanding warna. Nah, setelah pH-nya berwarna 4, nanti kita akan dapatkan larutan ini berwarna putih, susu, dengan lapisan-lapisan minyak berwarna kuning di sebelah atasnya. Dan ini adalah senyawa eugenol. Bagaimana caranya kita untuk menarik senyawa eugenol? Maka selanjutnya campuran tersebut kita masukkan lagi ke dalam corong pisah. Kemudian kita tambahkan 20 ml heksan lagi. Nah, di sini heksan fungsinya adalah untuk menarik kembali senyawa eugenol yang telah terlepas dari NaOH. Artinya eugenol yang awalnya berikatan dengan NaOH, Na-eugenol dia sifatnya larut air. Ketika Na-nya ini sudah terpisah, dia akan berubah lagi bentuknya menjadi eugenol bebas, sehingga sifatnya akan kembali lagi menjadi sifat senyawa non-polar. Ketika senyawanya non-polar, maka ini bisa kita tarik kembali dengan pelarut N-heksan. Nah, dari campuran tersebut kita tambahkan pelarut N-heksan, kemudian kita aduk dan kemudian kita pisahkan, kita diamkan untuk memisahkan sehingga terbentuk dua lapisan, di mana nanti lapisan heksan akan berada di sebelah atas dan di bawahnya ini adalah campuran atau ekstrak. Ekstrak yang tadi sisa air atau ekstrak airnya. Nah, lapisan heksan ini yang kita ambil, lapisan heksannya kita ambil, kemudian kita pindahkan ke dalam labu bulat atau labu destilasi. Kemudian ekstrak airnya kita pisahkan, heksannya kita ambil, kemudian ekstrak airnya kita masukkan kembali ke dalam corong pisah dan kita tambahkan lagi 20 ml heksan, kita aduk dan heksannya kita pisahkan kembali, kita gabung dengan heksan yang pertama. Begitu juga seterusnya, kita ulangi lagi perlakuan ini sebanyak 3 kali sehingga kita dapatkan 3 kali ekstrak heksan untuk memastikan semua senyawa eugenol ini sudah terekstrak dengan sempurna. Nah, total ekstrak lapisan heksan ini kita pisahkan di dalam labu, kemudian di dalam ekstrak heksan ini sudah terkandung senyawa eugenol. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan eugenolnya? Tentunya kita harus memisahkan pelarutnya. Pelarut N-heksan ini kita pisahkan dengan menggunakan alat rotary evaporator. Mana nanti ekstrak yang kita dapatkan nanti kita masukkan ke dalam wadah labu bulat, kemudian kita pasangkan dengan alat rotary evaporator. Di sini ada pemanas, kemudian ketika ada pemanasan, pelarut akan menguap, kemudian di sini ada kondensor, sehingga pelarut yang menguap ketemu dengan kondensor ini akan mengembun dan kemudian berpindah kepada labu penampung.
Adapun video untuk lebih jelasnya dapat kita lihat nanti pada video penjelasan teknik penggunaan rotary evaporator. Nah, selanjutnya setelah semua pelarut kita pisahkan, maka di dalam labu nanti akan tertinggal senyawa eugenolnya saja. Apabila kita melakukannya dengan benar, maka nanti akan kita dapatkan senyawa eugenol ini akan berbentuk cairan berwarna kuning keemasan, ini dengan bau khas seperti bau cengkeh atau bau minyak cengkeh. Nah, seperti ini lah prosedur untuk proses isolasi senyawa eugenol. Adapun karakterisasi bagaimana caranya kita menentukan senyawa ini adalah senyawa eugenol, ini dapat kita lakukan dengan metode KLT. Beberapa mikro atau beberapa mikro sampel kita totolkan di plat KLT, kemudian kita elusi dengan eluen dengan pembanding senyawa eugenol. Adapun bercak yang ditampilkan ini harus memiliki RF yang sama dengan pembanding untuk membuktikan bahwasanya senyawa yang kita isolasi adalah benar senyawa eugenol. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai metode isolasi senyawa eugenol dengan metode sokletasi menggunakan pelarut N-heksan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.